Halo teman-teman, kenalin, aku Jawa. Kali ini kita akan membahas 4 komponen utama layanan BK. Layanan yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada semua peserta didik untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir secara optimal. Tujuannya adalah untuk mencapai tugas-tugas perkembangan dan penyesuaian diri yang efektif, baik melalui kegiatan klasikal maupun kelompok yang disajikan secara sistematis. Fungsi-fungsinya adalah yang pertama, pemahaman, yang kedua, pencegahan atau preventif, yang ketiga, pengentasan atau kuratif, dan yang terakhir, pemeliharaan atau development. Berikut adalah strategi layanan dasar. Yang pertama, pelaksanaan secara klasikal dan kelompok. Layanan dasar umumnya diberikan melalui kegiatan klasikal di kelas dan kelompok, sehingga seluruh siswa dapat terjangkau secara merata. Metode ini efektif untuk membantu pemahaman, karakter, dan keterampilan sosial. Yang kedua, integrasi dengan kurikulum dan pembelajaran. Materi layanan dasar diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan kurikulum sekolah, misalnya melalui tema pengembangan karakter, kesehatan mental, atau keterampilan belajar. Guru dan konselor bekerja sama merancang materi yang relevan dengan kebutuhan perkembangan siswa. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai pihak. Strategi penting lainnya adalah kolaborasi antara guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan mitra eksternal seperti psikolog atau tenaga kesehatan. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas layanan dan memperluas jangkauan intervensi. Yang keempat, penggunaan metode aktif dan variatif. Layanan dasar menggunakan metode aktif seperti diskusi, simulasi, role play, permainan edukatif, refleksi, dan praktik langsung. Metode ini meningkatkan partisipasi siswa dan memudahkan internalisasi nilai. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan media. Penggunaan teknologi informasi, misalnya aplikasi konseling online, video edukasi dapat memperluas akses dan efektivitas layanan, terutama dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Yang keenam adalah evaluasi dan monitoring berkala. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas layanan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Topik-topiknya adalah: yang pertama, pemahaman diri dan lingkungan. Yang kedua, keterampilan komunikasi dan sosial. Yang ketiga, pengembangan karakter. Yang keempat, kesehatan mental dan emosional. Yang kelima, kesiapan belajar dan karir. Dan yang terakhir, pencegahan perilaku menyimpang. Layanan responsif. Layanan responsif adalah bantuan yang diberikan segera untuk konseli yang memahami masalah spesifik yang menghambat tugas perkembangannya. Fungsinya adalah untuk mengintervensi masalah tersebut secara cepat, dan jenis strateginya meliputi konseling individual atau kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Fungsi-fungsinya adalah: yang pertama adalah memberikan bantuan segera, memberikan pertolongan secepat mungkin bagi siswa yang mengalami hambatan atau masalah mendesak. Yang kedua, mengatasi hambatan perkembangan, membantu siswa mengatasi masalah yang dapat mengganggu pencapaian tugas-tugas perkembangannya, seperti kesulitan belajar, konflik dengan teman, atau masalah pribadi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, membantu siswa memecahkan berbagai isu yang mereka hadapi, baik itu di bidang pendidikan, sosial, maupun pribadi. Yang keempat, meningkatkan kemandirian, memberdayakan siswa untuk menemukan solusi yang meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap masalah yang mereka hadapi. Strategi layanan responsif. Yang pertama, konseling individual, memberikan bantuan personal untuk membantu individu memahami dan mengatasi kesulitan pribadi mereka, meningkatkan kesadaran diri, dan mencari solusi secara mandiri.
Yang kedua, konseling kelompok. Membantu kelompok individu untuk berbagi pengalaman dan melatih keterampilan dalam mengatasi masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, konsultasi. Memberikan saran dan panduan kepada pihak lain, misalnya guru atau orang tua yang terkait dengan masalah individu. Yang keempat, kolaborasi. Bekerja sama dengan orang tua, guru, dan tenaga ahli lainnya untuk menyusun program bantuan yang komprehensif dan efektif. Yang kelima, kunjungan rumah. Melakukan kunjungan ke rumah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi individu dan keluarga. Yang keenam, alih tangan kasus. Merujuk kasus ke pihak yang lebih ahli atau profesional, misalnya psikolog atau psikiater, jika masalah yang dihadapi membutuhkan penanganan khusus. Topik-topik meliputi akademik, sosial, dan pribadi. Bidang-bidang bimbingan layanan. Yang pertama, bidang akademik, membantu mengatasi kesulitan belajar, memilih program studi, dan merencanakan pendidikan lanjutan. Yang kedua, bidang sosial, mengatasi masalah interaksi sosial, termasuk memilih teman, memelihara persahabatan, dan menghadapi konflik. Yang ketiga, bidang pribadi, memberikan bimbingan untuk pengembangan identitas diri, karakter, dan minat karir. Yang kelima, bidang krisis, bimbingan segera untuk situasi darurat seperti kecemasan berat, masalah keluarga, atau krisis lainnya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk merumuskan dan melaksanakan aktivitas sistematis demi mencapai tujuan masa depan, dengan mempertimbangkan kelebihan, kelemahan, serta peluang dan tantangan yang ada di lingkungan. Lalu fungsi-fungsinya adalah yang pertama, membantu perumusan rencana, kedua, pengembangan pemahaman diri, ketiga, penyediaan informasi, keempat, pengelolaan dan pemantauan, dan kelima, pengambilan keputusan. Lanjut ke strateginya, yaitu yang pertama, penilaian individual atau individual apresial, yang kedua, pemberian saran atau individual advisement, ketiga, perencanaan transisi atau transition planning, lalu yang keempat, yaitu tindak lanjut atau follow up. Lalu topik-topiknya, yang pertama perencanaan karir, kedua perencanaan pendidikan atau belajar, ketiga perencanaan pribadi, keempat perencanaan sosial, kelima pemahaman diri dan potensi, keenam pengambilan keputusan. Bidang bimbingan layanan perencanaan individual mencakup 4 aspek utama, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan yang terakhir adalah dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan manajemen dan kolaborasi yang dirancang untuk menetapkan, memelihara, dan meningkatkan suatu program seperti program bimbingan konseling di sekolah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan memperlancar penyelenggaraan layanan dengan fokus pada infrastruktur, pengembangan profesional, pengembangan program, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Lalu berikut adalah fungsinya. Fungsinya adalah kegiatan manajemen untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program terutama bimbingan dan konseling melalui kolaborasi dengan pihak lain seperti orang tua, guru, dan ahli, serta memanfaatkan sumber daya dan kebijakan secara efektif. Lalu lanjut ke strateginya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Melakukan identifikasi kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah untuk merancang program yang relevan. Kedua, pengembangan jejaring atau networking. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat. Yang ketiga, penelitian. Melakukan penelitian mengenai masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling untuk menjadi landasan kebijakan. Masuk ke topik-topiknya, yang pertama pengembangan program, yang kedua pengembangan staf, yang ketiga pemanfaatan sumber daya, yang keempat pengembangan jejaring atau networking, yang kelima kegiatan manajemen, dan keenam penelitian dan pengembangan. Bidang bimbingan dukungan sistem. Bidang dalam bimbingan dukungan sistem mencakup kegiatan manajemen dan pengembangan program yang meliputi yang pertama, pengembangan staf, kedua, pemanfaatan sumber daya, ketiga, pengembangan kebijakan, keempat, riset, kelima, kolaborasi dengan guru, orang tua, dan personel sekolah lainnya. Baiklah, itu saja materi untuk kali ini. Sampai jumpa dan kapan-kapan lagi.